Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya, Edi Surya Negara YouTube channel. Pada kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman dosen dan teman-teman mahasiswa tentang metodologi penelitian, ya, masih di dalam konteks poin yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana menyusun, bagaimana menulis, dan apa yang diperlukan di dalam membuat metode penelitian. Ya, tentu di dalam penelitian teman-teman biasanya dihadapkan dengan bab 3, ya, menyusun metodologi penelitian yang di dalamnya ada metode yang digunakan. Di dalam penulisan artikel juga biasanya ada metode penelitian atau metode riset yang digunakan di dalam penelitian tersebut. Simak video saya berikut ini. Baik, sebelumnya, ya, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya izinkan teman-teman sekalian untuk subscribe agar dapat mengikuti update-update dari video YouTube channel saya. Nah, apa itu metode penelitian, ya, atau apa itu bagian metode, ya, di dalam sebuah publikasi artikel, ya? Tentu teman-teman sekalian, ya, metode hendaknya ditulis, ya, dalam bagian riset yang menunjukkan bagaimana riset ini akan dilaksanakan dan menggunakan metode apa. Ya, tentu, ya, metode yang akan digunakan pilihannya cukup banyak sekali, ya. Nanti akan tergantung kepada jenis riset teman-teman sekalian. Nah, untuk membuat metode, ya, metode yang digunakan perlu melihat dua aspek, yaitu yang pertama repeatability, ya, dan reproducibility. Jadi harus ada dua ini yang bisa diulang kembali dan bisa direproduksi kembali. Sehingga dengan metode yang disampaikan ini wajib, ya, dimungkinkan untuk bisa diulang kembali oleh peneliti berikutnya, ya, atau bisa direproduksi kembali oleh peneliti berikutnya. Itulah metode yang baik, ya. Kalau tidak bisa, itu biasanya salah, ini metodenya ada yang salah. Nah, secara umum, ya, metode ini akan menyajikan informasi tentang riset yang sedang dilakukan. Informasi apa saja, ya? Yang pertama mungkin akan disajikan informasi tentang, ya, cara atau fase penelitian yang dilakukan, ya, yang itu biasanya relevan dengan hasilnya, ya, sehingga nanti akan dikonfrontir pada hasil. Di dalam satu fase hasilnya apa, gitu, ya, di dalam fase berikutnya hasilnya apa. Nah, dalam riset, ya, metode ini akan menunjukkan bahwa bagaimana si peneliti melakukan proses penelitiannya, ya, termasuk nanti di dalamnya adalah bagaimana data yang digunakan, bagaimana pengolahan data yang digunakan, dan secara spesifik nanti apa, ya, dan bagaimana kita menganalisis atau mengevaluasi hasil dari penelitian tersebut. Ini perlu disajikan di dalam metode. Nah, yang pertama yang tadi saya sampaikan adalah metode ini diharapkan nanti bisa memberikan informasi, ya, prosedur yang cukup rinci atau tahapan-tahapan yang cukup rinci di dalam menyelesaikan penelitian tersebut, ya, termasuk nanti metode statistik apabila itu kuantitatif atau metode kualitatifnya seperti apa. Nah, ini perlu disampaikan, ya. Jadi bagaimana si peneliti menganalisis atau mengolah hasil-hasil penelitian tersebut. Nah, perlu disampaikan bahwa di dalam katakanlah proses analisis yang dilakukan, kita perlu menyampaikan pendekatan apa yang kita gunakan, ya, di dalam metode itu, sehingga nanti, ya, pendekatan-pendekatan yang digunakan ini akan berhubungan dengan tentang teknik analisis yang kita gunakan untuk data-data yang ada. Nah, pada konteks analisis statistikal, ya, pada bagian metode perlu menjelaskan statistik yang cukup detail, ya, proses pengolahan statistikal yang
yang kita lakukan apa saja. Ya tentu pada bagian ini perlu ada transparansi dari data. Ya transparansi dari data. Jadi data itu memang harus benar-benar kita bisa sajikan dan hasilnya harus menunjukkan bahwa input data yang digunakan itu sudah sesuai. Jangan ada data yang dihilangkan ya atau dimanipulasi sehingga diharapkan hasilnya menjadi lebih baik. Tidak, sajikanlah data apa adanya. Ya kalau ada noise data atau ada redundansi data yang perlu di clear atau di cleaning terlebih dahulu, dilakukan proses cleaning dulu. Nah, itu perlu dilakukan. Nah, dalam konteks analisis data kualitatif juga sama demikian. Ya tentu perlu ada cara, perlu ada mekanisme yang perlu kita gunakan untuk memastikan data yang kita ambil itu sudah memiliki kaedah-kaedah yang ilmiah gitu. Nah, itu teman-teman sekalian yang perlu disajikan di dalam metode penelitian. Ya saya harap ya mulai dari fase penelitian ya, prosedur tahapan penelitian yang digunakan, metode analisis data yang digunakan seperti apa, data atau kalau itu kuantitatif populasi sampel ya, sampelnya seperti apa, populasinya bagaimana itu perlu disajikan, bagaimana analisis datanya itu juga perlu disampaikan dengan detail di dalam metode penelitiannya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.